Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Muhammad adalah seorang nabi dan rasul terakhir bagi umat Islam. Rasulullah Muhammad merupakan manusia pilihan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua penghuni langit dan bumi menyebut namanya sebagai penghormatan. Sebagai seorang rasul, Nabi Muhammad memiliki mukjizat. Di antaranya Rasulullah SAW mampu berdialog dengan sesuatu yang tidak bernyawa, seperti gunung. Terdapat sebuah kisah, sebuah gunung yang begitu takut kepada Rasulullah ketika sedang melakukan perjalanan dengan sahabatnya. Saat di pertengahan jalan, Rasulullah SAW berjumpa dengan seorang nenek yang tergeletak tidak berdaya dengan kondisi pucat dan lemas. "Apakah yang terjadi dengan engkau, wahai ibu?" tanya Rasulullah. Nenek tersebut kemudian menjawab sambil menahan perih di lambungnya. "Aku lapar," jawab nenek itu. Rasulullah SAW kemudian langsung memberikan bekal makanan miliknya yang dibawa dari rumah, kemudian habislah bekal itu. Setelah itu Rasulullah SAW kembali melanjutkan perjalanan. Saat itu Rasulullah juga sempat kehabisan tenaga karena dia merasa haus dan lapar. Sesampainya di sebuah pegunungan, Rasulullah SAW hampir tidak berdaya dan dia merasa sangat haus karena perjalanan yang jauh yang ia tempuh. Rasulullah SAW pun meminta sahabatnya untuk mencari minuman dan buah untuk mengisi perut. Setelah itu ditelusurilah gunung tersebut, dan sahabat Rasulullah hanya mampu menemukan buah dan tidak menemukan sumber air. "Ya Rasulullah, aku tidak mendapati air di gunung ini. Padahal aku sudah berkeliling, namun belum aku temukan juga," kata sahabatnya. Mendengar penjelasan dari sahabat itu, Rasulullah kemudian bersabda, "Hai sahabatku, dakilah gunung itu dan sampaikanlah salamku kepadanya, serta katakan jika padamu ada air, berilah aku untuk minum," kata Rasulullah. Mendengar jawaban Rasulullah yang tidak masuk akal itu membuat sahabat kebingungan. Namun, sahabat tetap pergi melaksanakan perintah dari Rasulullah tersebut. Apakah Rasulullah bersungguh-sungguh dengan ucapannya? Apakah yang harus aku lakukan jika cuma menyampaikan salamnya, atau hanya diam dan balik ke beliau lagi? Tanya sahabat dalam hati. Di tengah perjalanan pendakiannya, tiba-tiba sahabat Rasulullah SAW mendengar sesuatu yang aneh, sebuah suara misterius. "Pergilah mendaki gunung, patuhilah perintah beliau," ujar suara tersebut, yang ternyata merupakan suara malaikat Jibril. Sahabat itu kemudian mendaki gunung dan menyampaikan salam Rasulullah SAW perihal air yang dia dan Rasulullah butuhkan. Setelah menyampaikan salam Rasulullah, sahabat itu kembali ke tempat Rasulullah berada. Setibanya di sana, betapa kaget sahabat itu melihat Rasulullah SAW tengah berbicara dengan gunung. "Wahai tauladanku Muhammad, maafkan aku dikarenakan menghambat perjalanan engkau dengan tidak menyediakan air ketika engkau datang. Aku takut engkau tidak memaafkanku. Jika itu terjadi, pasti aku akan merasakan panasnya api neraka," tutur gunung. Mendengar suara yang datang dari gunung membuat sahabat terkejut dengan Rasulullah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat begitu takjub dengan gunung ciptaan Allah yang tidak bernyawa, namun bisa berbicara dengan Rasulullah. "Aku akan memaafkanmu, tapi bolehkah aku meminta sedikit air untuk membasahi tenggorokanku?" jawab Rasulullah. Dakilah gunung ini hingga sampai puncaknya. Setelah sampai, berjalanlah berbelok menuju tempat yang dipenuhi dengan bebatuan besar yang melingkar. Di tengahnya terdapat sumber air dan buah-buahan untuk bekal engkau, wahai Rasulullah, ujar gunung. Kemudian dengan segera Rasulullah SAW dan sahabatnya berjalan mendaki gunung sesuai dengan arahan gunung tadi. Sesampainya di tempat yang disarankan oleh gunung, sahabat Rasulullah SAW begitu terkejut lantaran tidak pernah mendapati tempat seindah itu. Di tempat itu dia menemukan sumber air yang jernih dan banyak pohon yang berbuah segar dan nikmat. Demikian sebuah kisah mukjizat Rasulullah SAW yang dapat berbicara dengan gunung. Wallahu a'lam bishawab.